Suatu pagi di sekolah, jam menunjukkan pukul jam 7 pagi. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan menonton video edukasi tentang remaja di era digital. Nama saya Budaya. Nama budaya. Perkenalkan, nama saya Vilo. Dan nama saya Albert. Hari ini kami akan menjelaskan tentang remaja di era digital sekarang. Di era digital sekarang, teknologi dan internet sangat mempengaruhi kehidupan remaja. Media sosial seperti Instagram, TikTok, maupun WhatsApp memudahkan komunikasi, mencari informasi, dan mengekspresikan diri. Hal ini memberikan banyak manfaat, seperti menambah wawasan dan memperluas pertemanan. Namun, era digital juga membawa tantangan seperti hoax, cyberbullying, dan kecanduan gadget. Karena itu, remaja perlu memiliki pemahaman agama dan PKN agar dapat menggunakan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai moral serta norma yang berlaku. Lauren, salah satu anak murid yang terkena cyberbullying. Setelah belajar seharian, Lauren segera membereskan barang-barangnya untuk segera pulang. Keesokan harinya, saat Lauren di sekolah, dia mengecek HP dan terlihat ada komentar buruk tentang dirinya. Lau, nanti kita pulang rekam kan? Lau, jawab Lau. Saat Lauren pulang, dia terlihat murung dan sedih karena terlihat banyak komentar buruk tentang dirinya. Bahkan saat ia ingin berkomunikasi dengan temannya pun tidak bisa karena dia sudah fokus dengan HP. Lauren pulang dengan kekecewaan dan sedih di dalam hatinya. Lauren terlihat memikirkan komentar cyberbullying di media sosialnya. Hari ini, ia pulang dengan kecewa, tapi di dalam dirinya masih ada harapan bahwa suatu hari nanti, kata-kata di internet bisa lebih baik daripada hari ini. Bukan karena ia lemah, tapi ia hanya seorang anak yang berharap dunia maya juga punya hati untuk seorang anak seperti Lauren. Keesokan harinya, Lauren dikabari meninggal karena depresi akibat cyberbullying. Setelah menyaksikan film pendek tersebut, kita dapat melihat bagaimana cyberbullying dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi seseorang, terutama bagi remaja yang masih dalam proses mencari jati diri. Cyberbullying merupakan tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, pesan online, ataupun platform internet lainnya. Berbeda dengan perundungan yang secara langsung, cyberbullying dapat terjadi kapan saja dan dapat menyebar dengan sangat cepat dikarenakan melibatkan banyak orang di internet. Dampak dari cyberbullying sangat serius. Secara psikologis, korban dapat mengalami takut, cemas, rendah diri, stres, hingga depresi. Korban sering merasa dirinya tidak berharga karena terus menerima komentar negatif dari orang lain. Dalam kasus yang lebih parah, tekanan mental yang terus-menerus dapat membuat seseorang merasa putus asa dan bahkan melakukan tindakan yang sangat berbahaya seperti yang ditujukan pada video tadi. Dari sudut pandang agama Buddha, tindakan cyberbullying jelas bertentangan dengan nilai-nilai moral. Dalam ajaran Buddha, terdapat prinsip sila, yaitu atur moral mengajarkan manusia untuk tidak menyakiti makhluk lain, baik melalui tindakan, ucapan, maupun pikiran, menghina, menyebarkan kebencian, atau mempermalukan orang lain di media sosial, termasuk ucapan yang tidak benar dan menyakiti, yang bertentangan dengan prinsip
ucapan yang benar, yaitu sama faca. Dalam Jalan Mulia berunsur 8. Ajaran Buddha juga menekankan pentingnya welas kasih atau karuna dan cinta kasih, yaitu metta, terhadap sesama makhluk. Oleh karena itu, sebagai pengguna media sosial, kita seharusnya menggunakan kata-kata yang membangun, menghargai orang lain, dan tidak menimbulkan penderitaan bagi siapapun. Selain dari sudut pandang agama, cyberbullying juga berkaitan dengan hukum dari nilai kewarganegaraan atau PKN. Di Indonesia, tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, maupun penyebaran konten yang merugikan orang lain di internet dapat dikenakan sanksi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu UU ITE. Hal ini menunjukkan bahwa perundungan di dunia digital bukan hanya masalah moral, tetapi juga masalah hukum. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, setiap warga negara memiliki hak untuk memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab. Media sosial seharusnya menjadi sarana untuk berkomunikasi dan berbagi hal yang positif, bukan untuk hal yang menyakiti orang lain. Melalui pembahasan ini, kami dapat memahami bahwa cyberbullying memiliki dampak yang sangat serius, baik secara psikologis, moral, maupun hukum. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, menunjukkan empati kepada orang lain, serta berani menghentikan atau melaporkan tindakan perundungan yang kita lihat. Dengan menciptakan lingkungan digital yang lebih positif dan penuh rasa hormat, kita dapat membantu mencegah kejadian tragis seperti yang digambarkan dalam film tadi.